Oke, kembali lagi dengan Kapasitor Touch. Nah, di video kali ini saya akan buatkan tutorial bagaimana cara mengupload sebuah data dari Excel, di mana formatnya nanti kita akan menggunakan format .csv. Itu nanti kita akan upload di XAMPP PHP MyAdmin ya. Nah, cara ini juga bisa digunakan di hosting, yang penting menggunakan PHP MyAdmin atau SQL. Ya, jadi itu nanti biar kita tidak perlu memasukkan data secara manual satu persatu lewat fungsi insert. Jadi misalkan ada tabel ini, tabel masuk, lalu di insert sini kita tidak perlu masukkan satu-satu. Jadi kita bisa membuat datanya lewat Excel terlebih dahulu. Tinggal kita menyesuaikan data struktur dari tabel itu tadi ada apa aja ya. Nah, di sini saya gunakan contohnya ini. Ya, jadi saya punya data web di sini, di mana nanti akan saya isi di tabel masuk ini. Nah, nanti dia akan tampil di halaman webnya ini ya. Di mana sebenarnya data yang dimasukkan itu hanya ada 1, 2, 3, 4, jadi ada 4 saja. Tapi di sini nanti juga dia sudah ada untuk nama, kelas, sama ini ya, nomornya juga. Nah, ini nanti untuk nama kelasnya didapatkan dari tabel lainnya, yaitu di tabel siswa ini. Jadi fungsi dari program webnya ini dia menggabungkan antara dua tabel ya. Nah, tapi yang kita masukkan hanya beberapa tabel saja, hanya berupa tab, lalu formatnya dari struktur ini ada masuk, tanggal, di mana masuknya ini dia berupa waktu dan tanggalnya ini berupa format tanggal ya. Nah, untuk caranya sekarang kita tinggal buka untuk Excel-nya, dan jangan lupa untuk XAMPP-nya kalau misalkan menggunakan XAMPP atau localhost itu di start semua di Apache atau MySQL-nya. Nah, kalau misalkan sudah, sekarang buka untuk Excel-nya atau WPS. Di sini saya gunakan untuk WPS ya. Kalau menggunakan Excel pun bisa, tapi nanti untuk penyimpanannya harus di .csv. Nah, ini sudah saya deklarasikan untuk nomor sama tag-nya, karena di sini kan ada untuk nomor sama tag ya. Jadi nomornya ini berupa integer dan dia auto increment, lalu tag-nya berupa varchar. Sekarang untuk masuk dan tanggal. Nah, misalkan di sini saya ketikkan masuk dan di sini tanggalnya. Nah, lalu untuk kolom yang ini saya akan, atau baris ini saya akan isi waktunya. Jadi kalau misalkan ingin mengisi waktu biar tidak otomatis, karena kalau misalkan menggunakan WPS atau Office yang terbaru itu dia akan format waktunya itu otomatis. Misalkan saya tuliskan formatnya seperti ini, karena ini sesuai format dari PHP MyAdmin. Nah, nanti dia munculnya seperti ini, ada IM-nya dan depannya tidak ada nolnya. Nanti tidak akan muncul error di saat kita proses impor atau proses upload ke tabelnya. Jadi kita harus rubah datanya dengan diberi tanda petik atas di depannya, lalu beri angka 0, lalu IM-nya ini kita hapus, kemudian kita enter. Nah, misalkan seperti ini ya. Lalu untuk yang berikutnya juga sama, ada tanda petik 0711.01. Dan saya enter. Nah, kemudian saya akan scroll ke bawah biar otomatis terisi nilainya. Nah, kalau misalkan sudah, sekarang untuk tanggalnya pun juga sama. Kalau misalkan kita tidak setting sesuai format dari PHP MyAdmin ya, biasanya dari WPS-nya ini dia akan otomatis sendiri merubah formatnya. Nah, misalkan saya buat 01 seperti ini ya. Nah, jadi formatnya berubah seperti ini, tidak seperti yang kita inginkan. Makanya di depannya harus kita beri tanda petik atas seperti ini. Baru kita sesuaikan formatnya lagi sesuai format dari MySQL-nya. 2024 misalkan bulan 7, lalu di tanggal 1. Nah, lalu kita enter. Tinggal kita scroll ke bawah saja. Ya. Nah, ini saya buat tanggalnya bertambah terus lah. Jadi sebenarnya webnya ini kan berupa web absensi ya. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, datanya sudah terisi seperti ini, langkah berikutnya kita tinggal lakukan save. Nah, lalu pilih mau ditaruh di mana. Misalkan di sini saya taruh di desktop ya. Nah, ini saya taruh di desktop misalnya. Terus ini misalkan saya beri nama masuk. Ini formatnya saya hapus dulu.
Lalu file tipenya ini kita rubah ke file.csv. Nah, .csv itu yang ini ya, koma delimited ini. Nah, kita pilih file tipenya yang ini, terus kemudian kita lakukan fungsi save. Nah, kalau misalkan muncul tulisan seperti ini, kita klik saja save. Nah, kalau misalkan sudah, kita minimize dulu. Lalu ini kita minimize, lalu buka desktopnya. Nah, ini kan sudah masuk di desktop. Lalu pastikan lagi bahwa formatnya itu sudah benar ya. Nah, format yang benar itu seperti apa? Jadi tinggal klik kanan, lalu open with, pilih WordPad. Atau misalkan dibuka di Notepad juga bisa. Oh, karena masih terbuka di halaman lain, kita close dulu. Nah, pilih open with lagi, lalu WordPad. Nah, lalu dia nanti akan masuk seperti ini. Nah, file yang benar itu nanti dia di data yang akan masuk di PHP My Admin-nya, setiap barisnya ini ditandai adanya koma-koma seperti ini ya. Nah, nanti pun nomor tag masuk tanggal ini kita akan bypass. Nah, jadi data yang masuk seperti ini nanti. Jadi pastikan bahwa datanya sudah benar seperti ini, tidak ada IM, lalu format tanggalnya sudah seperti ini ya. Kalau misalkan menggunakan fungsi waktu dan tanggal yang ingin memasukkannya. Nah, terus kemudian kalau misalkan sudah, kita buka PHP My Admin, lalu masuk ke tabel yang ingin mau dimasukkan untuk datanya, terus kita pilih fungsi import di sini. Lalu kita pilih filenya tadi yang di mana. Nah, filenya tadi yang ini yang masuk. Nah, setelah itu scroll ke bawah. Nah, ini partial import ya. Jadi partial import ini kita tuliskan 1. Kenapa kita tuliskan 1? Untuk membypass kolom yang nomor 1 ini. Jadi biar kolom nomor 1 ini tidak masuk. Biar yang masuk itu di kolom berikutnya. Kolom yang nomor 1 sampai 16 ini. Ya. Nah, terus kemudian setelah ini kita tulis 1, formatnya ini kita ganti di CSV using load data. Ya. Setelah itu di format specific option ini, kolom separated white ini kita ganti dengan koma, karena ini tadi dipisahkan dengan koma setiap datanya. Ya. Ini kita pisahkan dengan koma, ini kita hapus, hapus, hapus. Nah, kalau misalkan sudah, sekarang kita tinggal pilih import saja. Nah, kalau sudah muncul hijau seperti ini, tidak ada warning ataupun tidak ada error, berarti tandanya datanya sudah berhasil kita upload atau kita impor ke tabelnya. Kita tinggal cek saja, nah bisa dilihat bahwa datanya di sini dia sudah masuk. Untuk nomornya juga sudah masuk, tagnya masuk, lalu masuknya ini berupa waktu juga sudah berhasil masuk ya. Begitupun juga dengan tanggalnya. Jadi harus disesuaikan dengan format dari strukturnya ya. Kalau misalnya strukturnya time, juga di sini sesuaikan formatnya sesuai time. Kalau misalnya di sini formatnya tanggal, ya disesuaikan format tanggalnya sesuai dari PHP MyAdmin atau MySQL-nya. Nah, sekarang kita cek di web absensinya. Nah, ini bisa dilihat datanya langsung masuk ya di sini. Sesuai dari yang kita masukkan tadi. Nah, di sini kan sudah ada nama-namanya juga, karena di sini tadi ada tabel yang mendeklarasikan dari tagnya. Jadi kalau misalkan tagnya ini, namanya ini, dan kelasnya ini. Makanya dia di sini otomatis terisi nama dan kelasnya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini untuk yang masuk, nanti yang keluar bisa juga dilakukan dengan cara yang sama. Nah, misalkan yang keluar ini mau saya ubah di jamnya saja ya. Ini kita close, lalu buka lagi, masuknya ini. Nah, ini kan formatnya sudah berubah lagi ya. Jadi setelah kita buka tadi, formatnya sudah berubah lagi. Jadi kita ganti untuk yang keluar. Terus jamnya kita rubah, misalkan pulangnya ini jam 11.00. Nah, AM-nya ini kita hapus, sama dengan yang masuk tadi, lalu beri tanda petik atas, lalu tinggal scroll ke bawah, biar otomatis. Nah, ini pun tanggalnya kan samakan saja seperti yang tadi, biar bisa satu baris. Lalu 2024, tanda petik di atas, 07 bulan Juli disertai dengan tanggalnya. Kemudian tinggal enter, tinggal sesuaikan sampai ke bawah untuk tanggalnya. Nah, kalau misalkan sudah, kita save as. Nah, ini kita ganti dengan yang tabel keluar. Ini kita ganti dengan keluar, formatnya sudah .csv, kita save.
lalu kita pilih yes. Terus kita cek lagi, jangan lupa ini kita tutup dulu, kita close. Open with Notepad. Kalau misalnya adanya Notepad tidak apa-apa, bisa juga. Nah, ini sudah sesuai ya untuk formatnya, tanggal sama waktunya, lalu dipisahkan dengan koma. Nah, selanjutnya kita akan upload lagi untuk filenya, untuk yang di keluar ya. Nah, kita import, pilih filenya di mana, filenya di keluar ini. Nah, ini kita skip, kita pilih satu, lalu formatnya ini kita ganti CSV using load data. Ini kita hapus, ini kita hapus, ini kita hapus, dan ini kita ganti dengan koma. Kemudian kita tinggal lakukan fungsi import. Nah, fungsi importnya sudah berhasil di sini. Kalau misalkan kita buka browse, nah datanya sudah berhasil masuk atau terupload. Sekarang kita tinggal cek di webnya. Nah, ini pun dia akhirnya juga sudah masuk untuk data tabel yang keluar. Nah, jadi seperti itu untuk cara upload dari Excel atau menambahkan data dari Excel ke PHP MyAdmin agar penambahan datanya tidak perlu satu-satu, datanya bisa langsung bertambahkan secara bersamaan dengan jumlah yang banyak ya. Nah, kalau misalkan jumlahnya masih 16, masukkan satu-satu ya masih bisa untuk secara manual. Tapi kalau misalkan datanya sudah ribuan, sangat susah dilakukan dengan cara fungsi kita menambahkan fungsi insert di sini ya. Kita harus nambahkan satu-satu, ketikan satu-satuan susah. Jadi bisa dilakukan cara dengan seperti itu. Bisa menggunakan Excel atau WPS, lalu formatnya diganti ke .csv. Nah, jadi cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel Kapasitor Bye-bye.